الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia, kemudian nanti Allah akan mewafatkan kita dan akan berkumpul nanti kita di mahsyar Allah, sebagaimana kita berkumpul di tempat Masjid Al-Ikhlas Kepenghuluan Bukit Damar di dusun Bukit Meranti yang kita cintai ini. Salawat dirangkai salam mudah-mudahan tersanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili dalam hal ini, yang dihadiri oleh Bapak Sekretaris Lurah Kelurahan Simpang Kanan. Yang kami hormati Bapak Penghulu Kepenghuluan Bukit Damar atau yang mewakili. Yang kami hormati ketua dan pengurus sekaligus jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas Bukit Meranti. Yang kami hormati pengurus ketua atau ketua dan jajaran Masjid Agung Al-Muhajirin Kecamatan Simpang Kanan. Yang kami hormati Bapak RT, yang kami hormati Kijang Community yang menjadi sponsor transport malam hari ini. Mudah-mudahan dalam setiap gas yang mereka tekan malam ini menjadi berkah dan dihitung amal oleh Allah. Amin. Yang kami hormati juga hadir pada kesempatan ini keluarga kita dari masjid yaitu Al-Falah Bukit Damar yang juga hadir pada kesempatan mulia ini. PSB. Ada PSB Pemuda Sulung Bersatu Sumber juga hadir pada kesempatan mulia ini. Semua yang saya sebutkan ini menjadi saksi nanti di mahsyar Allah. Semua jajaran orang-orang tua kami, nasyid ibunda yang indah suaranya, ibunda yang datang ikhlas malam hari ini. Dan yang paling kita muliakan malam ini adalah karena mereka lah acara ini ada, yaitu anak-anak kita yatim piatu yang hadir pada kesempatan mulia ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah malam hari ini lebih kurang 18 Sya'ban, yang berarti proses Ramadan tinggal 12 hari lagi. Maka tentu siapa yang punya hutang pada puasa-puasa sebelumnya, segeralah itu dibayar, karena bayaran ini bayaran kontan. Kalaulah Ramadan kemarin ada yang sakit, ada kerja berat dia tidak mampu, kalau ibunda hamil, nifas dan haid, tentu juga harus dibayar di hadapan Allah. Semua bayaran-bayaran itu sponsornya adalah yang dipantau dua malaikat, ada Raqib dan Atid, yang mereka tidak pernah lalai atau menjadi CCTV semua pekerjaan kita. Saya yakin
yang hadir pada kesempatan mulia ini mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebuah pertemuan ketika Rasulullah dirundung malang sedih. Beliau dihibur untuk Isra dan Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Isra sebuah perjalanan minal masjid ilal masjid. Pada kesempatan malam ini, inilah sebenarnya hakikat daripada Isra. Keluarga kelurahan Simpang Kanan yang dinamakan dengan kaum muhajirin disambut riang gembira oleh keluarga besar yang ada di Bukit Meranti ini, umumnya kepenghuluan Bukit Damar. Merekalah kaum-kaum Ansar. Perjalanan tadi perjalanan yang dirahmati Allah. Malaikat rahmat hari ini sedang memantau dan melihat wajah-wajah kita yang hadir, akan memantau alamat rumah kita, dan akan memantau berapa yang sudah dikumpulkan untuk anak yatim. Ingatlah bahwa tidak ada perbuatan yang mulia kecuali ada di situ surga nanti yang akan dirindukan, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini secatan sejarah yang perlu dicatat. Yang pertama adalah kepengurusan anak yatim al-muhajirin dikembangkan sayap oleh Allah melalui wasilah pengurus Masjid Al-Muhajirin. Semua iringan-iringan mobil tadi adalah saksi bahwa malam hari ini berkumpulnya dua persaudaraan yang erat dari dua desa yang ada di kecamatan ini, yang menjadi estafet pembelajaran kita untuk segera kita urus anak yatim fakir miskin, insyaallah. Malam hari ini adalah malam kebahagiaan yang tertinggi untuk kita. Sebab kenapa? Kalaulah iblis disuruh sujud kepada Adam, tapi Adam dianggap sebagai pendatang baru, manusia baru, maka tentu senior sebagai iblis yang merupakan ajudan Allah, dia memutar aras itu 1000 tahun tugasnya. Iblis itu paling pintar ilmunya, iblis itu paling taat kepada Allah, semua perintah dia ikutkan. Sangkinkan cerdasnya iblis, sangkinkan iblis itu dekat kepada Allah. Arsy Rabbul Jalil saja yang menjadi penjaganya adalah iblis. Tapi sayang 1000 sayang, ketaatan iblis, kecerdasan iblis luntur hanya karena sombong kepada Allah yang memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Kalaulah manusia diperintahkan sujud kepada Allah, tapi manusia enggan untuk sujud kepada Allah, berarti kalau ada di antara kita, kalau ada di antara anak Nabi Adam, ibunda Hawa tercinta, enggan untuk sujud kepada Allah, enggan untuk sujud kepada yang menciptakan bumi ini, yang
diciptakan iblis, para malaikat, semua bumi dan langit, bisalah diambil kesimpulan bahwa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam, tapi dia taat dan mau sujud kepada Allah. Kalau ada manusia hari ini dia enggan sujud kepada Allah, mangkir dia dari panggilan salat, mangkir dia dari panggilan kepengurusan anak yatim, maka sesungguhnya manusia lebih tersesat daripada iblis. Manusia yang diciptakan akal nurani nafsunya enggan untuk sujud kepada Allah. Jangan sampai hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai kita lebih sesat daripada iblis. Sementara kemaksiatan yang tertuduh semua iblis. Ketika orang bermaksiat, yang disalahkan setan dan iblis. Ketika orang malas salat, setan yang disalahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada orang berbuat maksiat, pelaku utamanya bukan iblis, bukan setan, tapi pelaku pertamanya adalah nafsu yang menempel di dalam diri kita. Setelah mereka berserikat, bercerita, bercengkrama, nafsu dan iblis kerjasama untuk menyesatkan Bani Adam dan Ibunda Hawa. Fa'attahamal aqabah. Allah menawarkan malam ini, Allah akan menawarkan kepada kita malam ini, hai manusia, maukah engkau kutawarkan ada sebuah jalan yang susah lagi mendaki. Jalan itu adalah yang pertama, fakku raqabah, bebaskan perbudakan, au it'am au yatiman dza matrabah. Jalan sukar yang kedua adalah urus anak yatim, au miskinan dza maqrabah, atau kau urus si miskin yang ada ikatan dekat dengan engkau. Hadirin yang dirahmati Allah, jalan apakah yang susah itu? Yang mensukar, mendaki lagi sulit. Jalan itu adalah jalan siratal mustaqim yang akan kita titi nanti di akhirat. Jalan itu akan lurus nanti sampai ke tujuan Allah dengan syarat urus anak yatim, urus fakir miskin, karena ini jalan menuju surganya Allah, karena ini jembatan untuk menuju surganya Allah. Kalaulah jembatan itu ada yang rusak, kalaulah jembatan itu ada yang bolong, bagaimana sampai ke tujuan? Bagaimana sampai kita ke tujuan kalau jembatan itu rusak? Anak yatim sebagai jembatan ke surganya Allah, kalau tidak diurus mereka, kalau tidak didata mereka, bagaimana jembatan sirat itu menuju Allah nanti? Bagaimana sampai kita kepada Allah sementara jembatan kita rusak? Ketika banjir bandang, habis, hanyut, siapa yang sanggup melewati tsunami air yang deras? Kalaupun siapa yang berani berenang, dia berani berenang melawan arus, hanyut. Apa artinya hadirin yang dirahmati Allah? Siapa yang berani mengingkari anak yatim dari semua hasil keringat yang kita kerjakan dengan tanpa kita urus, siap-siap kita akan masuk kepada arus yang deras, arus kesesatan,
arus tak ada petunjuk. Karena hari ini kerangkeng daripada Dajjal sudah diputus. Tiberias sudah mengering, sumber danau yang ada di Israel mengering. Kemudian kalaulah Israel itu sumbernya sudah mengering, lambat laun, lama-lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai ke negeri Asia Tenggara ini, akan sampai ke negeri Indonesia ini. Karena sesungguhnya ketika Dajjal nanti diturunkan, Allah kasih ciri-cirinya. Yang pertama ibunda adalah ketika engkau menanam buah, buahnya tidak ada. Ketika engkau gali sumur, mata air sudah tidak ada. Hari ini sudah ditampakkan sawit kiri kanan rumah. Negeri Riau ini merupakan penghasil minyak, tapi susahnya minta ampun untuk mencari minyak makan dengan harga yang mahal. Ciri-ciri itu sudah ada. Berangkat kita ke Medan, ada duit, tak ada solar, ada duit, tak ada minyak, ada duit, tak ada barang. Besok akan dirasakan. Ketika uang ada, beras sudah tidak bisa tumbuh lagi, padi sudah tidak tumbuh lagi. Haus kita hari ini ada yang namanya sumur bor, tapi besok sumber-sumur bor itu akan dicabut oleh Allah. Rasul mengatakan kira-kira 1500 akan terjadi kiamat. Kalau kita kurangkan hari ini, ibunda, ayahanda, anakku yang kusayangi, 1443 Hijriah. Kalau ini dilogikakan dengan hitungan, berarti lebih kurang 47 tahun lagi usia bumi ini akan berakhir. Siapa yang menyelamatkan anak-anak yang hari ini umurnya 3 tahun, 2 tahun, bahkan yang di alam rahimnya? Siapa yang membela mereka? Hidup kita berapa tahun lagi lah? Kalau mengikuti Rasul, umur saya 42, lebih kurang 18 tahun lagi saya akan meninggalkan dunia ini. Yang berumur 60 tahun, 3 tahun lagi siap-siap meninggalkan anak. Mana warisan ilmu untuk mereka? Siapa yang ngurus anak yatim kalau meninggal besok kita? Siapa yang peduli dengan si miskin? Siapa yang peduli dengan hari ini yang lapar? Berapa hari ini yang lapar di Syria, Bosnia Herzegovina, Syria, Palestina? Anak-anaknya melihat dentuman perang. Mereka tidak seenak kita malam ini. Salat kita bebas. Sangkingkan bebasnya, sangkingkan tenangnya hari ini. Pasukan-pasukan jamaah masjid semakin hari semakin berkurang. Isra Mi'raj intinya salat, Isra Mi'raj intinya yatim. Kenapa Ustaz? Salat. Anak yatim, fakir miskin, satu paket, jangan diputus-putus. Yang salat urus anak yatim, yang salat urus fakir miskin. Ustaz, aku tidak mau, aku mau salat saja. Oh, tidak boleh. Kalau perkara tahajud mungkin kita bisa tiap malam, kalau perkara ibadah mungkin kita bisa, tapi perkara berbagi itu susah. Perkara berbagi harta dari keringat yang kita kerjakan, wow, itu susah. Hari ini Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan. Saya berpesan untuk ke penghuluan Bukit Damar. Kebetulan keluarga Bukit Damar Masjid Al-Falah hadir di tengah-tengah ini. Dengan disaksikan anak yatim yang menjadi saksi besok di hadapan Allah, semua jajaran yang hadir, saya berpesan, urus anak yatim kita di kepenghuluan ini, saudaraku. Urus anak yatim, data mereka,
beri mereka yang layak. Kita hilangkan tradisi apabila 1 Muharram baru sibuk mengurus. Orang tuaku, adik-adikku, mereka lapar. Mereka makan bukan 1 tahun sekali. Berapa harta yang kita makan? Semua terabaikan dengan zakat. 1.025.000 hak fakir miskin, hak tua-tua jompo yang mereka hari ini mungkin lapar. Siapa yang makan 1 juta ada 25.000, berarti di hadapan Allah hamba ini dikatakan Allah sebagai perampok, sebagai pencuri dari harta-harta anak yatim. Ingat, yang memakan harta anak yatim ditempatkan Allah di neraka jahanam bersama kaum munafikun. Kerak yang paling bawah, kerak yang paling dahsyat, yang paling hajab. Siapa mereka? Mereka enggan untuk anak yatim. Hadirin yang dirahmati Allah, bergetar dada ini, ingin menangis air mata ini. Tak menyangka dengan ilmu kami yang tak punya ini, dengan harta yang tidak ada ini, dengan kekuasaan yang tak ada ini, kami tidak yakin konvoi panjang